Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ira Nur Rashidah, spesialis paru konsultan, Divisi Intervensi, Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKULM RSUD Ulin Banjarmasin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tindakan bronkoskopi serat optik. Bronkoskopi serat optik adalah suatu prosedur pemeriksaan invasif menggunakan alat bronkoskop serat optik yang bertujuan untuk melihat secara langsung kelainan patologi pada percabangan trakeobronkial. Indikasi dari tindakan ini ada dua, yaitu terapeutik dan diagnosis. Beberapa indikasi diagnosis pada bronkoskopi serat optik yaitu pada kasus tumor paru atau kasus infeksi dan juga hemoptisis. Sedangkan beberapa indikasi terapeutik pada bronkoskopi ini yaitu pada kasus pengambilan benda asing, kemudian juga kasus hemoptisis dan juga tindakan laser atau pemasangan stent. Tidak ada kontraindikasi absolut untuk tindakan ini, sedangkan kontraindikasi relatif diantaranya penyakit jantung yang berat, faal paru yang tidak baik, kondisi umum pasien yang juga berat atau tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan, dan juga kelainan faal hemostasis. Juga pada kondisi pasien tidak kooperatif, kita juga bisa mempertimbangkan kembali tindakan ini. Foto toraks PA dan lateral terbaru, CT scan toraks bila ada. Sekarang kita akan masuk ke tahap pelaksanaan tindakan. Pasien disiapkan di ruang persiapan dengan memeriksa tanda-tanda vital, status paru dan jantung. Premedikasi dengan sulfas atropin 0,25 mg 1 ampul IM dan Deladril 1 cc atau diazepam 5 mg IM 30 menit sebelum anestesi lokal, tergantung umur dan kondisi pasien. Kemudian anestesi lokal dengan kumur tenggorok menggunakan lidokain 2% sebanyak 5 ml selama 5 menit dengan posisi duduk. Anestesi lokal dilanjutkan di daerah lidah dan laringofaring serta pita suara dengan bantuan kaca laring menggunakan lidokain spray 10% 5-7 kali semprot, dilanjutkan dengan instilasi lidokain 2% sebanyak 4-6 mili ke dalam trakea melalui pita suara. Pasien siap diperiksa dalam posisi terlentang dengan kepala ekstensi maksimal. Posisi duduk bila tidak bisa pasien melakukan terlentang, dan operator berdiri di belakang kepala pasien. Oximeter ditempelkan pada jari telunjuk pasien, kanul hidung dipasang dan oksigen diberikan sebesar 2-4 liter per menit, dan kedua mata ditutup dengan kain penutup untuk mencegah terkena larutan lidokain atau cairan pembilas. Jangan lupa melepas gigi palsu dan pasangkan mouthpiece di antara gigi atas dan bawah untuk mencegah tergigitnya bronkoskop. Masukkan ujung bronkoskop melalui mouthpiece vertikal ke bawah
Setelah mendekati pangkal lidah, ujung bronkoskop mulai dibelokkan ke arah depan melalui epiglotis sampai terlihat plika vokalis. Insilasi lidokain 2% ke arah plika vokalis. Ujung bronkoskopi didorong maju melewati plika vokalis sampai ke trakea dan kemudian di karina utama. Ujung bronkoskopi dimasukkan ke bronkus utama yang sehat beserta cabang-cabangnya, kemudian baru diarahkan ke bronkus kontralateral yang diperkirakan ada lesinya. Insilasi lidokain dilakukan di trakea, karina, bronkus utama kanan, dan bronkus utama kiri. Selanjutnya dapat dilakukan bila pasien terbatuk. Dapat diberikan 1-2 mili melalui bronkoskop dengan dosis maksimal 400 mg. Setelah selesai tindakan, maka kita wajib membuat laporan hasil bronkoskopi, yaitu setiap perubahan patologi dicatat dan dilakukan pengambilan spesimen secara forceps ataupun aspirasi atau juga biopsi transbronkial, brushing dan juga washing. Cara pengambilan spesimen patologi disesuaikan dengan keadaan kelainan. Untuk perawatan pasien pasca tindakan, pasien tetap kita anjurkan puasa sampai refleks menelan kembali pulih sekitar 2 jam setelah tindakan, dan kita harus mengamati ada tidaknya komplikasi dari bronkoskopi.